Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan coba memperbaiki handycam lama ya, ini Panasonic SDR H80 dengan kerusakan yaitu LCD seperti ini, tidak menampilkan gambar ya, hitam. Ini saya putar-putar tetap tidak menyala LCD-nya, jadi tidak ada tampilan gambarnya. Perkiraan saya kerusakan ada di kabel fleksibelnya, kabel fleksibel LCD. Masalahnya kemarin sempat nyala sebentar, itu saya gerak-gerakin LCD sempat nyala putih terus hilang lagi, sempat kelihatan. Saya yakin itu adalah kerusakannya ini ya, fleksibelnya ya, kabel fleksibel LCD. Nanti akan kita ganti. Kita bongkar aja pelan-pelan ya. Oke, pertama-tama lepas dulu baterainya, pastikan baterai terlepas. Kemudian kita bongkar penutupnya sebelah kanan, ini penutup harddisk, lepas baut-bautnya, sini juga baut. Usahakan pakai obeng yang pas ya, obeng kecil. Kalau obengnya nggak pas nanti takutnya bautnya yang rusak. Ini saya adanya seperti ini obengnya, jadi maaf ya, yang penting pas aja biar nggak rusak bautnya. Oke, kemudian buka penutupnya, bisa pakai plastik seperti ini atau pakai kuku aja, pelan-pelan ya. Iya, harddisknya itu kelihatan. Nanti kita lepas harddisknya pelan-pelan. Jika Anda belum pernah membongkar handycam, pastikan Anda melihat video ini dari awal sampai akhir, karena ada urutan-urutannya ya. Jangan sampai keliru urutannya, yang akan menyebabkan nanti part yang lain susah untuk dibuka. Kita lepas harddisknya. Ini ada karetnya dan di bawahnya itu ada soketnya. Pelan-pelan saja, lepas dulu karetnya biar enak. Nah, itu dia soketnya.
congkel aja pakai obeng. Iya, terlepas. Harddisk yang cukup tipis. Selanjutnya kita akan lepas frame dari harddisk. Lepas dulu baut-bautnya. Pastikan semua baut terlepas, baru kita tarik. Oke, terlepas. Kemudian lepas soket kecil di sini, di sebelah depan ini. Ya. Kemudian lepas baut-bautnya. Ini untuk melepas cover dari lensa ya, penutup lensa. Kemudian lepas cover lensanya. Bentar, sepertinya masih ada bautnya ini. Ya, di sebelah sini masih ada baut satu lagi. Lepas dulu. Perhatikan untuk baut yang tadi dilepas ya. Yang panjang ini, baut panjang ini adalah di sini. Jangan sampai tertukar ya. Yang lain yang pendek. Kita lepas penutup covernya. Cover lensa dilepas. Ini soket kecil yang kita lepas tadi, soket mikrofon. Lanjut ke bagian belakang, lepas baut-bautnya. Untuk baut perhatikan yang belakang, ada yang panjang. Yang panjang sebelah sini ya, jangan terbalik. Yang lain pendek. Jika sudah terlepas baut-bautnya, kemudian lepas kabelnya. Hati-hati ya.
Lepas juga kabel di atas untuk kabel tombol zoom. Lepas dengan hati-hati. Jika kabel terlepas, kemudian tarik ke belakang pelan-pelan. Nah, seperti ini. Lanjut, lepas kabel bagian depan. Kabel lensa. Buka dulu kancingnya ke atas. Tarik dengan hati-hati. Lepas slot SD card-nya. Sebelumnya tadi lepas dulu, ada baut satu di sini. Tarik kabelnya dengan hati-hati. Kemudian lepas kabel satu lagi, kabel ini. Seperti ini ya. Kemudian lepas baut di sini dan di sini. Selanjutnya, lepas lensanya seperti ini. Dan lepas kabel dari LCD. Lepas dengan hati-hati. Sebelum melepas bautnya, nanti lepas dulu speaker di sini ya. Lepas dulu. Ada satu baut. Nah, ini kancing speaker. Bautnya satu, ini speakernya. Kemudian lepas baut di LCD, ada dua. Ini. Jika sudah, buka LCD-nya. Bisa pakai plastik atau pakai kuku tangan. Seperti ini.
Kemudian lepas kabel LCD, pastikan dibuka dulu kancingnya. Kancing dibuka, baru ditarik, pastikan terbuka. Yes. Kemudian lepas dua baut di sini untuk melepas engselnya. Kita lepas engselnya. Nah, ternyata benar dugaan saya. Ini adalah kabel fleksinya dan ini sudah terputus. Seharusnya itu sambung ya. Nah, seperti ini sambung. Bagian hitam itu yang terputus. Kita lepas kabelnya, dimulai dari switch atas. Harap teman-teman ingat ya, berapa kali gulungannya dan seperti apa pemasangannya. Supaya nanti lebih mudah kalau mengembalikan. Ini untuk switch kamera ya, nanti kita pindah ke kabel yang baru. Jadi di kabel lama itu ada switchnya, dilepas pakai solder. Yang ini dilepas, kita pindah ke tempat yang kabel baru di sini. Nah, ini sudah saya pindah, ini kabel lama sudah saya lepas. Switchnya saya pindah ke kabel yang baru. Ini pindah ke sini. Nah, ini udah siap dipasang. Ini kabelnya sudah saya pasang di engsel. Untuk switch yang tadi sebenarnya itu nggak perlu dipasang ya, karena nggak pengaruh di display. Tidak dipasang juga tidak apa-apa. Untuk switch yang ini tetap akan menyala displaynya. Kemudian ini udah saya pasang covernya, lalu kita rakit kembali ya, seperti awal. Ini udah selesai dirakit, kita pasang tutupnya, nanti akan kita tes berhasil atau tidak. Jadi untuk membuka handycam ini teman-teman perlu perhatikan ya part-partnya dan urutannya. Tidak boleh asal. Bila ada yang teman-teman bingung atau masih ragu, mending kalian foto atau kalian videokan aja agar nanti bisa mengembalikannya.
Selesai, kita pasang baterai, lalu tes. Satu, dua, yes, bisa nyala. Oke, buka penutup lensanya. Kita coba putar. Aman ya, masih nyala. Untuk switch yang tadi, fungsinya adalah seperti ini ya. Jika diputar maksimal, nanti layar akan pindah membalik, gambarnya kebalikannya. Jadi tadi misalkan tidak dipasang pun tidak akan pengaruh di display. Cuma jika layar diputar maksimal maka gambarnya tidak akan membalik. Untuk displaynya tetap sama, tetap menyala meskipun tidak dipasang. Kita tes sekali lagi. Oke, nampaknya semuanya berfungsi dengan baik. Coba putar-putar lagi LCD displaynya. Nampaknya baik-baik saja. Switch juga oke, switch pembalik layar. Oke. Segini dulu teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.